Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Bapak Rizal mengenai apakah work from home atau sistem pembelajaran di rumah menjadi solusi yang tepat untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Menurut saya, kebijakan pemerintah mengenai work from home ini sudah tepat dilakukan. Karena bagaimanapun pemerintah sudah pertimbangkan yang terbaik untuk situasi saat ini. Untuk itu, saya sangat setuju dengan diterapkannya work from home atau social distancing sebagai cara pencegahan dari virus COVID-19. Akan tetapi menurut saya, dalam dunia pendidikan, sayangnya tidak semua sekolah dan siswa bisa menerapkan metode pembelajaran online ini. Sebagai contoh, mungkin orang tua saya kan kebetulan dia guru. Menurut dia pun pembelajaran daring atau online ini yang dilaksanakan secara mendadak, tentu ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama di kalangan pengajar sekolah dasar. Contohnya seperti guru-guru senior yang mana mereka tidak pernah melakukan pembelajaran online atau menggunakan laptop seperti itu. Jadi menurut saya, di balik diterapkannya work from home, ini memang baik ya bagi pencegahan virus COVID-19. Akan tetapi ada hal lain yang harus kita pikirkan lagi gitu, mengenai pembelajaran online seperti itu. Tentunya permasalahan ini menuai pro dan kontra dari masyarakat, terutama di dunia pendidikan. Akan tetapi menurut saya, di sini kita tidak bisa ya menghindarinya. Jadi menurut saya ambil aja sisi positif dari pembelajaran online ini seperti apa gitu. Misalkan orang tua jadi lebih tahu bagaimana si anak ketika belajar gitu, jadi orang tua itu bisa langsung melihat gitu gimana ketika si anak belajar gitu. Nah, selanjutnya bagaimana keterkaitan antara work from home atau pembelajaran di rumah dengan dengan 8 standar nasional pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah. Tentu standar-standar pendidikan ini tidak akan berjalan sesuai dengan semestinya. Kenapa? Karena menurut saya semua standar-standar pendidikan yang telah dibuat itu kan untuk pembelajaran tatap muka secara langsung, sedangkan sekarang kita beralih ke online nih. Otomatis standar-standar pendidikan yang telah dibuat pun harus harus dikaji ulang, atau mungkin ada perubahan dari pemerintah. Dan di sini juga sudah jelas bahwa pemerintah sudah mengubah kebijakan mengenai standar penilaian, di mana pemerintah sudah menghapuskan UN untuk tahun ini karena pandemi COVID-19. Menurut saya ini sudah menjadi langkah yang tepat dalam penanganan agar tidak menyebarnya COVID-19, karena kan tentunya kalau UN kita pergi ke sekolah, berkerumun, itu salah satu menjadi pemicu atau faktor dari penyebaran COVID juga. Lalu ada standar proses, di mana standar proses ini juga menurut saya pemerintah sudah melakukan kebijakan atau perubahan yang awalnya proses pembelajaran dilaksanakan di kelas, proses pembelajarannya tatap muka langsung, sekarang pemerintah sudah mengubah ke pembelajaran secara online yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Untuk itu, di standar proses ini kita sudah melihat secara langsung bagaimana perubahannya gitu. Setelah itu ada standar sarana dan prasarana, di mana standar prasarana ini harus diubah kalau menurut saya ya, atau dikaji lagi. Karena kita tahu sekarang pembelajarannya bukan di sekolah melainkan di rumah secara online. Tentunya kita butuh sarana dan prasarana yang berbeda, yaitu contohnya mungkin seperti laptop, handphone, dan mungkin kuota. Dan alangkah baiknya menurut saya apabila pemerintah memberikan tunjangan terhadap masyarakat, khususnya para pelajar, mungkin kuota untuk pembelajaran online, atau kampus misalkan memberikan tunjangan untuk mendukung sarana dan prasarana ketika pembelajaran online ya. Contohnya seperti pemberian uang untuk membeli data, maksudnya kuota, dari hasil pemotongan SPP per semester. Nah, ini sudah ada yang menerapkan ya di Indonesia, salah satu kampus di Indonesia maksudnya. Mungkin itu bisa diterapkan berhubung pandemi COVID-19 dan belajar secara online ini, yang mana kita benar-benar membutuhkan banyak kuota untuk pembelajaran. Kalau menurut saya, ada satu standar lagi yang menurut saya penting, yaitu standar ketenaga
pendidikan. Apa jadinya dengan guru-guru kita yang sudah senior, yang sudah lanjut usia, mungkin mereka tidak bisa lagi memakai komputer ya, bukan tidak bisa lagi tapi memang tidak bisa. Jadi ini bakal jadi masalah lagi bagi dunia pendidikan ya. Jadi mungkin pemerintah harus lebih memberikan arahan lagi terkait masalah ini. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau tidak sesuai harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.